masih akan bercerita atau berdongeng tentang masih ada hubungannya dengan saya yang mengaku Ratu Adil. Rasa pengeluaran saya yang pergi begitu saja tanpa pesan, tanpa nomor saya singkirkan. Beberapa nomor aku dapat. Suatu ketika saya juga ada kenalan dari, ya masih ada deret-deretannya itu sama teman saya itu dan temannya teman saya. Itu saya ditelepon oleh seorang spiritual. Dia mengaku bernama Pak Wahyu, tangan kanan Ibu Rahmawati Soekarno. Karena mungkin cerita saya waktu pengalaman di situ tersiar ya, itu si Bapak Wahyu itu tiap hari menelpon saya video call, berusaha merayu-rayu, katanya ingin memberi uang, ngajak janjian. Saya nggak mau. Mbak Laras monggo pinarak teng Jombang, teng Tebu Ireng, Pulau Tenggo, hari sekian sama Ibu Soekarno, Bu Rahmawati maksudnya. Saya menolaknya dengan halus berkali-kali. Tenak saya alasan nggak punya uang dan sebagainya, nggak masuk mana rekening Mbak Laras, tak kasih kalau nggak punya uang. Gitu. Saya tetap waspada, eling dan waspada. Slogannya begitu. Terus saya masih menolak. Lalu telepon lagi. Mbak Laras, saya mau ke Blitar, Ibu mau ke Blitar. Kita janjian di makamnya Pak Karno. Tunggu nggih, Mbak Laras tunggu. Ibu Rahmawati. Saya nggak tergiur apa-apa. Saya nggak mau lagi, maka tersinggunglah dia. Dan saya tanyakan, dia kan marah-marah, maunya apa sih? Kok maksa saya bertemu? Saya memangnya kenapa? Ada urusan apa dengan saya? Terus terang, dia mau mengadakan transaksi. Dia akan meminta yang saya pegang amanah dari satu tempat waktu saya tidak sengaja mendapat. Saya sebenarnya sudah paham, nggak tanggung-tanggung apa yang menjadi amanah saya, sesuatu yang saya pegang. Ada ditawar 1 M, mau 10 M, mau berapapun nggak akan saya berikan, karena ini amanah diberikan kepada saya. Daripada menerima uang sekian banyaknya, misalnya saya akhirnya akan ditumbalkan dan jadi, buat apa? Nggak bisa kan. Kalau saya rentet tanpa dibeli pun, kalau pasti saya tahu orang ini baik, saya kasihkan. Saya begitu kan, marah. Lalu dia keluarkan belakangnya itu terus banyak kayak kerajaan gitu, tombak pegang. Mbak Laras tahu ini apa? Tahu? Itu tombak Kiai Pleret kan. Saya begitu. Nah itu tahu. Masih mau melawan, nggak mematuhi. Saya bukan kekuasaannya siapa-siapa Pak Wahyu. Mangapunten. Meskipun yang nyuruh malaikat pun malaikat akan cabut nyawa. Kalau ini nggak boleh, saya hati nurani saya tidak akan, ya nggak akan berikan, meskipun jenengan bunuh saya nggak akan saya berikan. Silahkan minta dengan paksa. Saya begitu. Memang sudah saya tanam di dalam badan saya ini bukan
bukan saya tanam, waktu saya ada yang masuk ke badan saya memang. Dan juru kunci di sana, saya flashback ya. Waktu itu di Rokatong saya sama teman saya yang ngakunya Ratu Adil itu ritual ke Betoro Katong Ponorogo. Waktu kita ke sana, datang dulu ke permisinya ke juru kunci, ke rumahnya juru kunci itu didhawuhi soalnya ke Betoro Katong jam 00 tepat. Akhirnya kita jam 00 ke sana, memasuki ruangan dengan upacara-upacara sesaji ya. Saya hanya mengikut di belakang. Saya ikut rombongan orang-orang yang punya hajat karena saya niatnya hanya mengantar. Dan waktu gempa lokal terjadi, memang gempa lokal disu menandakan kehadiran Sang Batara. Memang saya ada kilatan yang masuk ke badan saya dan gitu saya merasakan. Mereka yang sudah makan melati, mawar, penanga, dan setelah ritual selesai karena itu pada geger ya karena gempanya cukup keras, akhirnya yang juru kunci mengajak keluar ke suatu tempat tersembunyi di sekitar situ, tapi bisa disaksikan mengatakan bahwa saya diserai amanat harus berdasar gini maaf nggak saya ceritakan ini amanat saya lah. Sing teman saya Ratu Adil itu nggak terima, betul, karena dia merasa pemimpin upacara yang berhak dia kalau mendapat sesuatu. Harus yang juru kunci menyuruh memasuki ruangan mengambil sesuatu. Orang-orang masuk mengambil kain waktu itu. Saya nggak diperbolehkan masuk sama teman saya itu. Oke. Saya juru kunci ngotot, saya harus masuk. Oke, saya mau masuk tapi terakhir. Dan ternyata setelah mereka keluar membawa barang masing-masing, saya baru masuk dan keluar. Ternyata yang saya dapat adalah barang yang mereka cari. Kelihatan kesimpulannya sebenarnya tadi. Nah, kembali ke cerita bahwa saya akhirnya keluar tanpa bilang itu karena itu si teman saya kesurupan, marah maksa kayak. Akhirnya saya keluar tanpa bilang dan ramai itu jadi satu berita sampai akhirnya itu ketemu yang namanya Pak Wahyu ini. Dan akhirnya setelah tadi Pak Wahyunya itu marah-marah karena saya tolak, maaf Pak maaf ini saya nggak dikuasai siapapun, pangapunten. Nah, saya gitu, awas kamu Mbak Laras, jangan panggil saya kalau nggak bisa menundukkan Mbak Laras gitu. Silahkan monggo tak anteni Pak Wahyu ya, saya gitu kan. Akhirnya saya malamnya selama seminggu gelisah itu nggak jelas, mungkin pengaruh itu didengar kalau malam itu darah di atas. Seminggu kemudian dari sejak pengancaman tersebut saya mendengar berita Pak Wahyunya meninggal dunia. Saya juga dari teman-teman ya supaya lah gitu kan, jadi kejamnya ya jenis supaya apa ngamalan lagi. Saya nggak ceritakan pembicaraan dengan Pak Wahyu. Dan ajaibnya selisih seminggu lagi Bu Rahmawatinya juga meninggal, sedo wafat. Ajaib ya, itu kedahsyatan keyakinan ya pada minta perlindungan kepada Gusti kita ya. Saya nggak melakukan apapun ya seperti itu ya, saya minta lindungi aku ya Allah dari segala perbuatan dosa dan yang menyesatkan. Aku mohon perlindungan, hanya begitu ya. Mungkin jadi pelajaran ya saudara. Rahayu.